Bismillah, sahabat sekalian, kita lihat sekarang gerakan pertama, yakni berdiri. Jadi berdiri dalam sholat harus tegak lurus, ya, pandangan ke tempat sujud, tidak boleh ke depan apalagi naik. Oke, ya. Seberapa dia harus tegak, yakni kaki kanan kiri mengangkang, dan mengangkangnya tidak boleh terlalu lebar, tapi juga tidak boleh rapat. Ya, selebar apa? Selebar bahu. Jadi ini kalau diukur lebar bahu sama lebar kaki ngangkang ini harus sama. Kenapa demikian? Supaya kalau kita sholat berjamaah, nah ini lihat, saya juga mengangkang selebar bahu saya, ya. Kemudian, yuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini bisa rapat, ya. Jadi pundaknya itu rapat, kemudian di kakinya juga rapat. Berdiri tegak ini harus dilakukan sepanjang sholat. Demikian juga untuk jamaah-jamaah di kanan kirinya. Makanya imam selalu mengatakan hadzu bainal manakibi wasudul khalal. Ya, hadzu bainal manakibi wasudul khalal. Jadi rapatkan bahumu, hindarkan adanya sela atau renggang, ya. Atau kalau imam ada yang mengingatkan sawu sufufakum fi shalah fa inna tasfiyata sufufi min tamami shalah, ya. Jadi disuruh merapat dan lurus. Ini lurusnya sesuai dengan garis, karena rapat dan lurusnya adalah kesempurnaan dari sholat berjamaah. Dan kita mengarah kepada imam. Kalau imamnya di sebelah kanan, kita merapatnya ke kanan. Kalau imamnya di sebelah kiri depan, ya kita ke sebelah kiri, ya. Sekali lagi, tidak boleh terlalu lebar karena ngejar kaki gitu. Nah ini nanti jadi nggak bisa ketemu. Tapi juga tidak boleh terlalu sempit karena tadi tidak simetris. Jadi harus ngangkang. Oke, sahabat sekalian, sebelum sedekap saya akan menerangkan ketika takbiratul ihram. Allah, coba, ya Allah. Ini telapak tangan menghadap ke depan semua, lurus, tidak renggang tapi juga tidak mengepal. Dan diangkat setinggi apa? Boleh setinggi bahu, boleh setinggi telinga, sampai maksimal ya setinggi kepalanya. Ya, sahabat sekalian, perhatikan ya, ketika kita takbiratul ihram seperti ini, Masya Allah, ya, ini otot-otot di daerah lengan, yakni namanya musculus deltoideus, ini adalah musculus bicep, ini tricep, kemudian di sini musculus pectoralis major, ya, di sini musculus supraspinatus, kemudian di bawahnya infraspinatus, di sini musculus subscapularis. Ini fix ya, betul-betul fix di sini. Nah, pada saat takbiratul ihram, ini rongga dada kita berada di posisi yang paling lebar. Artinya udara nafas begitu mudahnya untuk mengalir ke dalam. Ya. Tetapi pada saat yang sama kita disuruh takbir coba, Allahu Akbar. Kita disuruh takbir, padahal untuk takbir itu mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara artinya udara juga harus dihembuskan. Apa maknanya ketika rongga dada melebar lagi, tapi disuruh takbir, berarti yang bergerak adalah sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan perut. Masya Allah, subhanallah. Artinya apa? Baru gerakan begini saja, Allahu Akbar, ini sudah seakan-akan organ dalam kita ini disuruh olahraga juga. Masya Allah. Inilah mukjizat yang harus diungkap, yang umat Islam harus paham, bahwa sekedar takbiratul ihram dengan mengucapkan, makanya harus diucap. Jadi sahabat tolong ya, ini kalau ada yang masih keliru, sholat sepanjang sholat dia diem aja, terus kalau ditanya kok nggak doa, saya batin. Enggak. Sholat itu harus mengucap, meskipun ucapannya tidak berbunyi suara, tapi mendesis atau membisik. Itu tujuannya supaya udara keluar. Ini loh, sekat rongga badan ini bergerak. Allahu Akbar.
Nah, sekarang sahabat lihat ya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dan keduanya ditempelkan di dada. Dada loh ya. Coba perhatikan. Dada artinya bagian tubuh depan kita yang ada tulangnya. Mulai dari bawah leher sampai ulu hati. Ya, yadho yadahu fi sodrihi. Ya kan begitu. Diletakkanlah tangan itu di atas dada. Nah, tapi betapa banyaknya orang yang ya agak bermalas-malasan, ya kurang sempurna, dia ditaruh di bawah. Ya, ini bukan dada, ini perut. Kalau dada harus diangkat. Nah, ketika diangkat lagi-lagi, ini fiksasi dari pundak oleh otot-otot yang tadi saya sebut, ini tetap memelihara rongga dada dalam keadaan longgar. Masya Allah. Jadi oksigenasi tubuh kita betul-betul sangat maksimal ketika kita sedang menjalankan sholat.